Saya Isman, pensiunan dari PT Kaltim Primako, mengabdi PT Kaltim Primako sejak Juli 91 sampai April 2022. Saya di sini sebagai pemilik sekaligus sebagai pelaksana harian yang mengoperasikan, yang menjalankan WB Garden ini, mulai dari penyemaian sampai marketingnya. WB Garden, WB, nah ini banyak yang penasaran ya. WB, Wanita Energik Bumi Hitam. Itu nama seseorang, tak lain dan tak bukan adalah partner saya, istri saya. Sebelumnya produknya ada beberapa ya, sawi Pak Coy, seledri, tapi saat ini setahun terakhir ini fokus pada selada. Ini sejak September 2020 ketika pandemi melanda sampai sekarang. Ini sebenarnya inspirasi dari anak saya, si Ale. Ketika liburan dia membawa apa itu ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba kok ditinggal. Saya cari-cari tahu, ternyata oh itu namanya hidroponik. Cuman waktu itu kan masih sangat kurang baik kan, saya sendiri nggak tahu. Saya belajarnya otodidak, gurunya di internet. Jadi hampir beberapa tahun saya itu mempelajari, itu aja. Nggak ada pendidikan formal. Latar belakang saya bukan pertanian, justru anak saya sebenarnya yang pertanian. Proses awal ya, setelah punya modulnya ini, bagaimana proses menanam tanaman hidroponik. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah memiliki bibit dulu ya. Dipastikan sebaiknya bibitnya bibit yang baik, bibit yang unggul. Yang kedua, bagaimana cara penyimpanan bibit itu, karena kan tidak satu paket itu bisa habis, harus disimpan dengan baik. Disimpan dalam ruangan kulkas, suhu kulkas ya, dan tutup dengan rapat biar bisa nanti kualitasnya tidak berubah. Kemudian proses bagaimana cara menanamnya. Nah, nanamnya harus pakai media tanam, namanya itu rock wool. Rock wool itu kayak busa yang memang khusus untuk hidroponik. Di sana mengandung daya serap air yang cukup baik dia di antara media-media yang lain. Nah, itu yang sangat dianjurkan kalau mau menanam hidroponik. Bisa busa atau yang lain, tapi yang dianjurkan itu yang pakai yang rock wool namanya. Kemudian ditaruh di nampan, pastikan kena matahari yang cukup. Kemudian sekitar 10 hari itu bisa dipindah ke modul, namanya modul peremajaan di situ. Di modul peremajaan itu sekitar 2 minggu lagi, sampai umur sekitar 4 minggu. Setelah umur 4 minggu dipindah lagi ke modul pendewasaan atau modul produksi seperti ini, yang jaraknya sekitar 20 cm. Nah, menunggu sampai usia 45 hari. 45 hari itu usia ideal untuk dipanen, jadi yang sudah cukup besar. Kalau kita nutrisinya kurang, mungkin kita bisa lemes atau kesehatan kita terganggu atau pertumbuhan kita itu juga terganggu. Sama dengan tanaman ini. Jadi air yang dialirkan, yang ngalir ini itu sudah full dengan nutrisi. Nutrisi yang kami pakai itu nutrisi super istilahnya ya. Jadi insya Allah semua kebutuhan tanaman ini tercukupi nutrisinya. Jadi air yang mengalir ini mencukupi kebutuhan tanaman yang ada yang diletakkan di atas paralon-paralon ini. Apapun tanamannya ya, kebetulan ini selada, ya selada ini tercukupi. Makanya tumbuhnya bagus nih ya. Nah, paling teringat ketika tanaman-tanaman ini sakit. Ya, istilahnya kalau saya sekarang tahu ya, kenapa waktu itu kok layu semua tiga modul ini. Ternyata akarnya menghitam semua. Sekarang saya tahu itu namanya busuk akar. Nah, saya nggak tahu waktu itu gimana penanganannya. Jadi salah satu solusinya di situ yang ekstrem disuruh membuang, jadi saya buang semua. Ya. Hati sedih banget ya. Kalau memang kecewa banget. Tetapi itu pelajaran yang sangat berharga. Ya. Sebelumnya juga sudah ada itu, namanya mata kodok. Mata kodok itu daunnya itu seperti kena cacar, seperti mata kodok itu semuanya. Dan itu nggak bisa dimakan kalau sudah kena mata kodok. Sama
saya juga sedih. Jadi cepat cara penyebarannya. Dari situ saya belajar untuk menanganinya. Dan setelah kejadian itu nggak pernah terjadi lagi. Insya Allah panen terus sampai sekarang. Saya berharap bisa menginspirasi tetangga, teman-teman, dan banyak orang. Terutama ini ibu-ibu rumah tangga ya. Karena ini salah satu untuk unsur ketahanan pangan. Cukup lahan yang sempit 1 meter kali 1 meter sudah bisa berhidroponik. Harapannya orang-orang semuanya mau berhidroponik sehingga lahannya menjadi hijau dan tidak bingung lagi untuk mencukupi sayur mayur di lingkungan keluarganya. Itu. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan karyawan KPC yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu luang kita, jangan sampai waktu berlalu begitu saja tanpa kita melakukan apapun. Banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya seperti yang saya lakukan ini adalah melakukan hidroponik. Ini pun tidak menggunakan waktu full, waktunya cuma sebentar saja. Itu waktunya cuma beberapa menit setiap pagi dan sore aja. Perlu waktu yang lebih banyak itu ketika panen aja. Jadi apapun nanti Bapak Ibu lakukan, mari kita buat waktu ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Terima kasih, mari tetap terus berkarya.